keberkahan bisnis yang dijalankan oleh Sayyidatuna Khadijah tidak lepas dari peran sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau lihat banyaknya pengusaha-pengusaha hebat dan sukses, lihatlah bagaimana cara dia bersedekah dan memberikan hak-hak kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah bisnis. Khadijah itu berhasil sukses dalam bisnisnya karena dia punya support system terbaik. Siapa support system seorang perempuan? Siapa? Suami. Jangan suka memamerkan kenikmatan apapun bentuknya, seperti kita traveling atau kemesraan atau model apapun juga, keuntungan dan lain sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan itu simpen untuk pribadi kita, nggak harus semuanya diumbar dan disaksikan sama orang lain. Setiap manusia itu pasti mendapatkan jatah nikmat dari Allah, dan setiap nikmat itu pasti ada orang yang dengki. Tidak semua orang itu suka ketika menyaksikan kita mendapatkan nikmat. Ada juga orang yang benci apabila kita mendapatkan nikmat. Itu udah memberikan efek buat kita, namanya ain, pandangan kebencian yang berbarengan dengan takdir Allah. Kadang-kadang yang dipandang yang kena ain itu nanti bisa sakit dan lain sebagainya. Kepatuhan yang dalam tanpa keraguan disebut dengan keimanan. Kepatuhan untuk menunaikan apa yang diimani disebut dengan ketakwaan. Makanya kalau kita bicara iman, itu keyakinan tanpa ragu. Bicara takwa, penunaian, pembuktian dari keimanan untuk menunaikan amal soleh sesuai dengan perintah dari Allah sebagai tanda kepatuhan. Makanya kalau ada iman, setelah itu kemudian ingin takwa, pasti ada amal sebagai bukti keimanan, gambaran dari kepatuhan. Jadi madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, maksiat tidak menghapus iman, tapi mengeroposkan, mengurangi iman. Makanya di dalam keyakinan kita, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang tambah, kadang berkurang. Semakin banyak amal yang kita lakukan, berarti tambah iman kita semakin baik. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu katanya, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu, Bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Fitnah orang berilmu itu sombong. Fitnah orang berilmu itu dia merendahkan orang-orang yang lain. Dia kemudian nggak bisa temenan sama orang-orang yang lain karena dia anggap orang itu belum selevel sama dia. Itu fitnahnya iblis, itu fitnah ilmu. Dia merasa hebat sehingga dia meremehkan manusia. Itu fitnah ilmu. Orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rafath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus itu rafath. Awas, hati-hati. Begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya. Ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung, makan, minum. Baik, kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak, tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Ini ya? Telan misalnya kan, nah ini batal. Jelas, selesai. Yang ini nih yang nggak kadang-kadang nggak disadari, merusak. Gibah, mencela, ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Ada kepastian cuaca dalam pandangan kita, yang ada cuma perakiraan. Silahkan cek ya di televisi, di media, semua perakiraan cuaca, nggak ada kepastian. Dan kalimatnya menggunakan tasydid, nazzala yunazzilu, bukan anzala yunzilu. Nazzala itu mengatur dengan tertib, ya, spesifik sesuai dengan kebutuhan. Turunnya itu spesifik.
ya bertahap gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kadang di sini hujan, sana enggak. Nah, di sini rintik-rintik, di sana malah deras gitu kan. Nah, itu masya Allah itu sesuai kebutuhannya. Jadi kalau kalimatnya mengatakan anzala yunzilu wa yunzilul ghais, berarti sebumi hujan semua. Banjir tenggelam buminya, kan? Yunazzil itu keindahan diksi Al-Qur'an. Dan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ini terkait dengan pertanyaan Anda tadi. Wa ma tadri, dan bagi Allah untuk menentukan, kau tidak akan tahu madza taksibu ghada, apa yang akan terjadi nanti. Esok hari terus sampai kehidupan berakhir. Jadi karena kita tidak tahu, jangan pernah menyimpulkan dan memprediksikan sesuatu dengan kepastian. Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas diceritakan lewat satu kuburan, ada suara orang teriak-teriak. Ditanya, ente kenapa? Saya memfitnah orang. Terus Habib Bakar tanya, hal i'tadzarta minhu, kamu udah minta maaf sama orang yang kamu fitnah? Sudah, saya udah minta maaf. Tapi kenapa saya masih dengar suara kamu merintih, kesakitan, kepedihan? Iya, orang itu udah maafin saya. Tapi karena saya fitnah dia, ternyata masih banyak orang yang percaya atas fitnahan saya, dan itu masih tersebar luas kemana-mana sehingga dia terus-menerus dirugikan. Oh, itu dosanya fitnah. Dan hati-hati, ada balasannya. Apa yang ente kerjain bakal ente dapat juga hal yang sama. Jangan seenaknya fitnah orang, orang juga bakal fitnah kita. Atau anak keturunan kita. Kesian mereka, terganggu hidupnya karena kesalahan kita. Jadi bahaya orang yang memfitnah. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Lelah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Jadi dari sini kesimpulannya tidak perlu lagi membacakan Quran dengan nada-nada tertentu, cukup kita baca sesuai tajwid akan melahirkan nada tersendiri. Jelas sampai sini? Ya. Jadi tidak perlu ada langgam Sunda, langgam Jawa, langgam Sumatera, langgam Banten, itu tidak perlu, ya. Tidak perlu, cukup baca sesuai tajwid memunculkan bacaan yang khusus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibnu Mas'ud pernah radhiyallahu anhu ditanya tentang lahu al-hadits, perkataan yang sia-sia, maka beliau mengatakan, demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, ia adalah nyanyian, ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya punya masalah kecil Ustaz, saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian, laguan, musik, gitu kan. Saudaraku, saya jawab, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, musik adalah ya, anak-anak panah beracunnya syaitan. Gak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran, mustahil. Cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Kita mah gini aja Pak, ngajinya ajijah, pengen nyanyi, ayo, pengen ketawa, jangan ditahan. Entar nah ketawa gondokun segede helm. Ini suka ada yang protes, ngapain sih ngundang ajijah, pakai nyanyi, pakai disawer. Ya, dia ngomong begitu sebabnya dia kagak bisa nyanyi, gitu belah. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul Bu? Kita nih tradisinya orang Pantura tradisinya ama saweran. Daripada saweran di Jaipongan, pindahin saweran di Pengaji, lebih manfaat, insya. Jadi kalau kita menganggap diri kita sudah patuh, sudah jalankan perintah-perintah, ikuti peraturan-peraturan Allah, tapi masih ada hukuman, berarti ini ada tanda tanya. Harus introspeksi diri kita dulu. Ya, tidak usah kita muter-muter nyalain orang lain, langsung saja istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih bagus lagi kalau sholat 2 rakaat, niat sholat taubat, lalu bilang sama Allah, ya Allah kalau seandainya perkara ini, ributnya rumah tangga, durhakanya anak,
masalah dengan ipar, dengan mertua, dengan tetangga, apa saja usaha yang belum berhasil, ada saja masalah yang terjadi, kalau ini karena dosa, hamba maafkan. Ya, sehingga diangkat permasalahan tersebut, itu yang paling baik. Salah satu